Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. So today we're learning about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang teks naratif atau teks cerita. Di pertemuan sebelumnya I've shared a story about the ant and the dove. Dan saya berikan beberapa pertanyaan, and some of you, beberapa dari jawaban-jawaban kalian ada yang sudah terbiasa membaca cerita tentang naratif, kemudian ada yang merasa it's entertain me, saya merasa terhibur membaca cerita seperti ini. Kemudian ada value yang bisa kalian jelaskan juga tentang message-nya dan sebagainya ya. So, yang akan kita bahas sekarang adalah teks naratifnya itu apa. Jadi mungkin kalau dari kalian sudah sering baca cerita-cerita seperti ini, that's good, berarti bagus, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari teks naratif ini. So, kita akan mengulang tentang teks naratif. What is narrative text? Apa sih sebenarnya teks naratif itu? Nah, sama seperti yang kalian jawab di pertanyaan yang sebelumnya, bahwa saya merasa terhibur ketika saya membaca teks ini, cerita ini, karena di sini narrative adalah an imaginative story or non-fiction story with complication or problematic. Nah, jadi teks naratif itu adalah teks imaginary atau non-fiksi ya. Jadi itu hanya made up story. Jadi cerita yang dibuat, yang dikarang, yang memiliki complication or problematic. Ada di situ, ada problemnya, ada complicationnya, and it tries to find the resolution to solve the problem. Kemudian di cerita itu juga disebutkan bagaimana caranya aktor atau tokoh di dalam cerita itu menyelesaikan masalah yang muncul dalam cerita. Seperti di cerita The Ant and the Dove ya, ada masalah bahwa ant-nya di situ mau tenggelam, kemudian sama dove-nya ditolong dengan cara menjatuhkan daun, kemudian sebaliknya ant membantu dove ketika mau ditangkap oleh pemburu dengan cara menggigit kaki pemburu. Nah, itu yang kita sebut sebagai problem solving ya, jadi menyelesaikan problemnya. Kemudian the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Nah, di sini tujuan dari naratif teks itu adalah untuk menghibur. Ya, sebagian yang belum membaca teks tentang The Ant and the Dove merasa, I feel the amazement of reading this text, Miss. Ada yang menjawab seperti itu. Ada yang menjawab yang, saya biasa aja, Miss, karena I have read this story before. Nah, jadi feelingnya it will be different. Nah, jadi there will be a lot of narrative text. Nanti akan banyak sekali naratif teks yang mungkin bisa kalian baca dan kalian mendapat hiburan dari membaca cerita itu. Kemudian narrative text is usually in the form of a fairy tale, fable, folklore, legend, and etc. Nah, ini jadi biasanya teks naratif itu atau teks cerita itu dalam bentuk fairy tale atau dongeng. Fable itu cerita yang bertokohkan hewan seperti the ant and the dove. Kemudian legenda, folklore gitu ya, tempat terjadinya sesuatu. And next one, we go to the generic structures. Nah, kita akan belajar generic structure dari teks naratif itu apa. Yang pertama adalah orientation. So, orientation itu adalah set the scene. Jadi, di orientation ini dibangun scene-nya atau kejadiannya bagaimana, atau di
sebutkan tempatnya atau kapan sesuatu itu terjadi. Where and when the story happened, and introduce the participant of the story. Who and what is involved in the story. Jadi di mana kejadiannya, waktunya kapan, kemudian tokohnya siapa. Nah, ini dijelaskan dalam paragraph orientation atau kalimat-kalimat orientation dalam teks naratif. Kemudian setelah itu ada complication, ada masalahnya ya. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Nah, di situ diceritakan masalahnya apa, kemudian krisis dari ceritanya itu gimana, jadi problemnya seperti apa. Baru kemudian setelah ada complication, kemudian diberikan resolution, ada caranya. Problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in sad ending atau tragic. Nah, jadi setelah complicationnya muncul, kemudian diselesaikan di bagian resolution. Jadi problem solvingnya di situ diberikan. Kemudian yang terakhir adalah reorientation or coda. And this is an optional. Jadi bagian reorientation or the coda ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau yang 3 tadi itu wajib ya, ada orientation, ada complication, ada resolution. Untuk reorientationnya, kodanya ini bersifat optional. Karena di sini coda itu berisi closing remark to the story, and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Nah, karena sifatnya di sini adalah point of view dari penulisnya, kemudian moral value-nya seperti apa, kemudian nasihatnya apa, dan di situ biasanya ada di reorientation. Nah, jadi ini boleh ada, boleh tidak. Dan dalam teks naratif ketika kalian tidak menemukan reorientation seperti di cerita The Ant and the Dove, so it is no problem, tidak masalah. Next we go to the language features. Nah, kita ke fitur kebahasaan dari teks naratif. Nah, yang yang dipakai dalam teks naratif itu adalah past tense ya. Past tense berarti waktu yang lampau. Kata-kata kerja yang digunakan adalah seperti saw, spoke. Jadi kata kerja bentuk kedua. In case kalian lupa, kalian bisa lihat tabel kosakata kerja yang sudah saya berikan di semester yang lalu. Kemudian adverb of time, waktu yang dipakai. Jadi keterangan waktunya bagaimana? Karena ini past, lampau ya. Jadi otomatis keterangan waktunya yang dipakai nanti keterangan waktu yang lampau juga, dan kita bisa add beberapa kata seperti when, suddenly, then. Misalnya when I saw the dove, seperti itu, ketika saya melihat merpati. Suddenly the hunter throw a net on him, misalnya seperti itu. Pemburunya melemparkan jala jala ke dove-nya itu. Okay, so that's adverb of time. Kemudian menggunakan adjective juga, karena adjective ini berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah objek, sebuah kejadian, atau mendeskripsikan si tokohnya itu sendiri. Misalnya kancil ya, kancil itu kan binatang yang cerdas. Nah, di situ cerdasnya mendeskripsikan si kancil itu. Kemudian action verb, kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk kata kerja action. Jadi seperti washed,
sang, dance, seperti itu. Jadi kata kerja yang melakukan sebuah aksi atau kegiatan. Dan jangan lupa kata kerjanya selalu dalam bentuk past tense atau bentuk kedua. And specific noun to signal the character. Nah, jadi di sini ada kata kerja spesifik untuk merujuk pada karakter yang diceritakan. Ada penamaan terhadap tokoh seperti misalnya Cinderella, Belle, bawang merah, the ant, the dove, dan lain sebagainya. Kemudian yang dipakai dalam bercerita itu adalah direct speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung. Later we're going to learn further about this. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang direct speech. Nah, direct speech sekilas saja ya di sini adalah direct speech itu biasanya ditandai dengan tanda petik seperti itu. Snow White said, "My name is Snow White." Nah, jadi percakapan dari tokoh ke tokoh yang lain itu yang disebut dengan direct speech. Dan direct speech ini tidak perlu kita rubah ke dalam bentuk past tense-nya karena kita memandang direct speech ini sebagai real communication pada waktu itu. Okay, so this is an example of a narrative text. Salah satu contoh dari teks naratif. The title is Cinderella. Nah, Cinderella ini yang disebut sebagai specific noun tadi. Jadi kata kerja yang spesifik yang merujuk pada tokoh di teks naratif. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, bagian dari orientation. Kita lihat di sini ada keterangan waktu yang dipakai. Jadi di sini adalah scene-nya, waktunya, kejadiannya kapan. Di sini adalah once upon a time. Pada suatu waktu, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. Nah, di sini dijelaskan waktunya kapan, tokohnya siapa, kemudian bagaimana Cinderella hidup bersama stepsisters is saudara tiri ya, dan ibu tiri. Kemudian kita masuk ke complication-nya. Nah, di complication-nya di sini sudah mulai muncul ada masalah ya. Kita lihat masalahnya apa. One day an invitation to the ball came to the family. Undangan untuk menghadiri pesta ya untuk keluarganya Cinderella. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. Jadi dia tidak diizinkan untuk menghadiri pesta itu, jadi dia sedih. The stepsisters went to the ball without her. Jadi dia ditinggal pergi ke pesta. Nah, ini mulai complication-nya ya. Si Cinderella galau, kenapa kok dia nggak boleh ikut? Kenapa stepsisternya saja yang berangkat? Nah, kemudian muncul resolusinya. Resolusinya di sini apa? Fortunately, the god fairy came and helped her to get to the ball. Nah, ada resolusinya di sini. Untungnya ada ibu peri yang membantu dia untuk tetap bisa berangkat ke pesta dansa. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then he married her. Kemudian di sana Cinderella berhasil berdansa sama pangeran, kemudian pangerannya jatuh cinta dan menikahi dia ya. Mulus sekali jalannya ya. Jadi dari sedih langsung dirubah menjadi bahagia. And then they live happily ever after. Seandainya hidup bisa semudah ini ya, tapi ya ada yang mudah, ada yang tidak. Nah, jadi ini tujuannya apa sih? Hanya untuk tujuannya adalah untuk menghibur kita saja gitu. Biar kita merasa bahagia, kita merasa sedihnya Cinderella juga. Nah, itu tujuan dari naratif teks. Nah, di cerita ini tidak ada koda, tidak ada
reorientationnya atau penutup dari cerita ini. Si penulis tidak memberikan nilai nasihat, tidak memberikan moral value-nya. Jadi di sini selesai di resolution saja. Dan berarti it's on the reader. Jadi readernya sendiri yang bisa menyimpulkan tentang cerita Cinderella ini. Misalnya dari setelah membaca cerita ini, kalian bisa mendapatkan moral value yang seperti apa. Okay, that's all for narrative text. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.